Selamat bergabung bagi teman-teman yang baru menyaksikan siaran pendidikan interaktif Bedah Kisi-Kisi Ujian Nasional. Dan masih membahas materi seputar mata pelajaran fisika dan dengan Bapak Bambang AP tentunya. Tapi saya ingin ingatkan kembali bahwa teman-teman bisa mengajukan pertanyaannya dengan telepon bebas pulsa, SMS, ataupun juga Facebook. Dan di akhir acara kita memiliki kuis kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Ya Bapak Bambang, tadi kita sudah membahas seputar materi listrik ya Pak. Dan untuk indikator yang berikutnya ini seputar apa nih Pak? Ya. Selanjutnya adalah materi tentang magnet ya. Iya, baik magnet. Bapak. Ini juga penting yang akan keluar dalam ujian nasional nanti. Ya, sekarang indikator yang kelima. Siswa dapat menjelaskan cara pembuatan magnet secara induksi, menggosok atau secara aliran listrik. Ya. Cara membuat magnet ada tiga, ada induksi, ada menggosok, ada aliran listrik. Nah, di sini adik-adik diminta untuk dapat menjelaskan cara pembuatannya. Kira-kira soalnya seperti ini. Ya, perhatikan gambar pembuatan magnet berikut. Ini ada tabel, ini kutub L, kemudian ujung P, ujung Q. Ya, kita baca. Kita lihat ya, ini besi dengan ujung-ujung di P dan Q. Kemudian ini ada magnet, ini kutubnya, kutub kita beri nama K dan L. Kemudian dia gesekkan begini, geseknya seperti ini. Ya, kutub L ini selalu menggesek pada ujung P di sini, di besi ini. Ya, kalau digosok secara berulang-ulang seperti ini, ya begini. Nah, nanti apa yang akan terjadi? Yang tabel ini mana yang benar? Ya. Nah, adik-adik. Kalau ada soal seperti ini mudah sekali ya. Kalau L-nya ini kutub utara, ya misalnya ini kutub utara, kalau digeser-geser terus ke kutub P, ke ujung P, maka pasti P-nya akan menjadi selatan, ya. Karena ini kan utara. Utara kan menarik selatan. Jadi utaranya menarik selatan. Nah, kalau P-nya selatan, pasti Q-nya utara. Jadi seperti itu ya. Kalau sini utara, berarti K-nya pasti selatan, ya. Jadi mau soalnya mau seperti apa bentuknya nanti, ada deh prinsipnya seperti itu. Kalau digesek dengan utara akan menjadi selatan, kalau ini selatan ini akan menjadi utara. Kalau ini utara berarti sini selatan. Nah kalau gitu yang mana yang benar tabel ini? Ya, misalnya nih nomor 1 kutub L utara. Misalnya kutub L adalah utara. Ujung P akan menjadi apa? Ujung Q menjadi apa? Nah kita lihat kalau kutub L utara maka kutub P adalah selatan ya, karena selatan di sini berarti Q-nya utara. Kalau begitu nomor 1 benar, yang A benar ya? Benar ya. Ya, berarti yang ini benar ya. Kemudian berikutnya ya, kalau kutub L selatan, misalnya ini selatan. Kalau ini selatan berarti P-nya menjadi utara ya, karena sini selatan, ini akan menjadi utara. Kalau P-nya menjadi utara, pasti Q-nya kebalikannya, jadi utara, jadi selatan ya. Sini utara, ini selatan. Jadi kalau L-nya selatan, nah kalau kutub L-nya selatan, maka ujung P menjadi utara dan ujung Q menjadi selatan. Berarti benar ya? Berarti benar ya, nomor 2 ya Pak? Nomor 2 ini juga benar ya. Nah kemudian yang ketiga, kalau kutub L ini menjadi utara, kalau ini utara berarti P-nya menjadi apa? Selatan ya. Pak. Kalau L-nya utara, berarti P-nya harus selatan. Ya, Q-nya menjadi kebalikannya, jadi utara ya. Kalau sini utara, P-nya selatan, berarti Q-nya utara. Ya, berarti yang nomor 3 ini salah ya Pak? Salah ya, karena ini utara ya. P-nya harusnya selatan ya, Q-nya harusnya utara. Oke, sekarang kalau L-nya selatan. Kalau ini selatan berarti P-nya utara. Jadi kalau ini selatan, ini harusnya utara. Ini harusnya selatan. Selatan ya. Berarti yang benar 1 dan 2 yang A berarti ya Pak? Berarti yang betul adalah ini. Ya, ada ini betul. Baik. Berarti kita bisa dilihat aja nih ya Pak, melalui gambarnya. Baik. Baik Bapak, sebelum kita lanjutkan latihan soal berikutnya, kita sudah ada penelpon yang masuk. Oh iya. Halo, siaran pendidikan interaktif. Halo. Halo, siaran pendidikan interaktif. Halo. Dengan siapa di mana? Dengan Puji di Kabupaten. Febi. Oh Puji, baik Puji bisa langsung aja pertanyaannya Puji. Ya.
Sebuah lampu pijar 25 watt 220 volt, jelaskan apa artinya. 220 volt. Berapa kuat arus yang mengalir dan berapa besar Berapa kuat arus yang mengalir? Halo. Besar hambatan tadi. Halo Puji. Ya Pak, tadi udah dicatat ya Pak. Iya. Puji dari mana itu tadi? Puji dari Kabupaten Sumatera Selatan. Baik, itu sudah lengkap ya Pak? Ya, bisa lah. Baik, Ini bisa sudah langsung dijawab aja ya Pak ya. Oke, terima kasih ya Puji dari Sumatera Selatan ya. Ya, pertanyaannya sudah bisa ditangkap dan bagus pertanyaannya. Kalau ada lampu ya tadi kalau misalnya ada lampu 25 watt tulisannya, kemudian 220 volt. Ini apa artinya? Ya. Nah, tadi sudah kita bahas. Kalau 25 watt ini pastilah dayanya. Ya, jadi maksudnya lampu itu mempunyai daya 25 watt. Kemudian 220 volt, artinya lampu itu sebaiknya dipasang pada tegangan 220 volt. Dan kalau lampu ini dipasang pada tegangan 220 volt, maka lampu ini akan mempunyai daya 25 watt. Artinya lampu ini akan mengeluarkan energi listriknya ya 25 joule setiap detiknya, setiap detik. Ya, ini yang dimaksud dengan watt. 25 watt itu artinya 25 joule setiap detik atau per sekon ya. 25 joule per sekon. Jadi lampu ini akan menyala kemudian mengeluarkan energi mungkin cahaya ya, mengubah energi listrik menjadi energi cahaya sebesar 25 joule setiap sekonnya. Setiap sekonnya. Ya, tadi kemudian bertanya bagaimana I-nya atau kuat arusnya. Ya, kalau kuat arus kan ada rumus P sama dengan V kali I. V kali I ya, Pak. Nah, V-nya tahu, dayanya tahu, pasti I-nya tahu ya. Jadi I-nya sama dengan P per V. P-nya itu tadi 25 watt, kemudian V-nya 220 volt. Nah, tinggal cari ini berapa besarnya ya. 25 per 220. Ya, bisa dicari ya. Kemudian R-nya, bagaimana dengan R-nya? R itu kan sama dengan V kali I. V per I ya. R itu sama dengan V per I. Jadi ini 220 per I-nya tadi 25 per 220 ya, atau sama dengan 220 kali 220 per 25. Jadi begini ya. Adik-adik cari. Nanti ketemu sekian ohm. Ya. Oke, bagus, pinter ya Puji. Baik. Ya Puji, itu jawaban dari Bapak Bambang cukup jelas ya, semoga bisa mengerjakannya di rumah. Dan kini sudah ada pertanyaan melalui Facebook nih Pak, dari Nanda Putri. Pertanyaannya, bagaimana menentukan besar gaya induksi elektromagnetik? Ya, gimana nih Pak? Bagaimana menentukan besar gaya induksi elektromagnetik? Ya. Oke, baik. Jadi pada pembuatan energi, pada pembuatan magnet, ya, itu ada yang namanya magnet induksi, ya. Induksi itu magnet yang terjadi oleh karena didekati satu magnet, atau mungkin juga karena digosok. Besi digosok dengan magnet. Nah, kalau magnet dibuat dengan listrik namanya elektromagnetik. Nah, kekuatan magnet itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, Adik kita mesti batasi sedikit supaya nanti Adik jangan terlalu jauh mengenai gaya yang akan terjadi berapa besar, padahal itu tidak akan keluar dalam ujian nasional, ya. Ya, nanti ada gaya yang ditimbulkan oleh magnet itu, ada rumusnya, ya. Tapi di dalam kisi-kisi kita nanti itu tidak akan sampai ke sana, ya. Hanya sampai pada cara membuat magnet. Jadi 3 cara membuat magnet. Ada cara magnet yang didekatkan, kemudian digosokkan, dan ada yang dialiri listrik, ya. Hanya itu, sampai di situ. Ya, bagaimana cara membuat magnet. Tidak sampai menghitung berapa besarnya gaya tarik magnet itu, ya. Nanti di SMA Adik akan mempelajari lagi.
Baik, Oke. sangat jelas sekali jawaban dari Bapak Bambang untuk teman kita Nanda Putri ya Pak. Iya. Baik, tapi sebelum kita lanjutkan kita harus jeda dulu nih Pak. Dan teman-teman di rumah bisa bersantai sejenak dengan meletakkan pensil dan kertasnya. Tapi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di siaran pendidikan interaktif Bedah Kisi-Kisi Ujian Nasional.